Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri Elsa Paujiah dari kelas TI 20D. Kali ini saya akan presentasi mengenai materi grafik sampai nilai optimal dan materi simplex sebagai salah satu tugas mata kuliah operasional riset 1 dengan dosen pengampu Ibu Anissa Indah. Mari kita mulai saja. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita harus mengenal dulu apa itu yang namanya riset operasi. Menurut Chasman, Arkoff, dan Arnott pada tahun 1957, riset operasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai penerapan metode, teknik, dan alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasi dari sistem sedemikian rupa sehingga memberikan penyelesaian optimal. Di dalam riset operasi atau operational research, terdapat yang namanya linear programming, di mana linear programming sendiri adalah teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masuk ke dalam linear programming, di sana terdapat macam-macam fungsi. Di antaranya ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan tersendiri menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Dan fungsi kendala merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Kemudian ada asumsi-asumsi dasar linear programming, di mana di dalamnya terdapat proportionality, divisibility, deterministic, dan additivity. Yang pertama yaitu proportionality, merupakan naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Dan yang kedua yaitu divisibility, merupakan keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada deterministik, merupakan semua parameter yang terdapat dalam model linear programming. A, IZ atau BI atau CJ dapat diperkirakan dengan pasti, meskipun jarang dengan tepat. Dan yang terakhir, additivity, merupakan kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Untuk metode penyelesaian masalah sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dapat secara grafis atau dua variabel, dan yang kedua dapat secara matematis atau simplex. Dan masing-masing metode penyelesaian masalah tersendiri terbagi menjadi maksimasi dan minimasi. Kita dapat mencari keuntungan maksimal atau biaya minimal. Agar lebih paham lagi, lebih baik kita langsung coba mengerjakan contoh soal aja kali ya. Yuk kita coba bareng-bareng. Oke, di sini ada contoh soal metode grafis. Yang saya ambil yaitu kasus minimasi. Soalnya adalah perusahaan minuman bersoda merencanakan untuk membuat dua jenis minuman, yaitu Fanta dan Sprite. Kedua jenis minuman tersebut mengandung asam fosfat dan kafein. Fanta paling sedikit diproduksi 3 unit, dan Sprite paling sedikit diproduksi 2 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah asam fosfat dan kafein dalam setiap jenis minuman. Untuk kandungan per unit asam fosfat untuk Fanta yaitu 1, dan untuk Sprite yaitu 2, dan kebutuhan minuman asam fosfatnya yaitu 10. Untuk kandungan kafein untuk Fanta yaitu 3 dan Sprite 2. Untuk kebutuhan minumannya yaitu 18. Dan biaya per unit dari Fanta yaitu 120, dan untuk Sprite yaitu 100.
Jadi, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis minuman agar meminimumkan biaya produksi? Jadi, untuk cara penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, kita misalkan dulu nih, pakai XY ya. Misalkan Fanta itu X dan Sprite itu Y. Jadi, untuk variabel X di sini adalah jumlah Fanta yang diproduksi dan Y adalah jumlah Sprite yang diproduksi. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya. Di sini minimasi berarti jet means ya. Jet means di sini kita ambil dari biaya per unit. Berarti jet means adalah 120X ditambah 100Y. Kemudian setelah itu kita tentukan nih batasan-batasan yang ada di soal ini. Yang pertama yaitu ada asam fosfat. Asam fosfat di sini untuk Fanta ada 1 dan Sprite ada 2. Berarti batasannya yaitu X tambah 2Y lebih besar dari 10. Dan untuk kafein di sini berarti yaitu 3X ditambah 2Y lebih besar dari 18. Kemudian tadi di soal ada permintaan bahwa minimal diproduksi untuk Fanta adalah 3. Berarti X lebih besar dari 3. Dan permintaan yang kedua ada minimal diproduksi untuk Sprite yaitu ada 2. Berarti di sini Y lebih besar dari 2. Kemudian untuk non-negativity-nya XY lebih besar dari 0. Kemudian dari batasan-batasan tersebut kita coba hitung setiap persamaannya untuk menentukan titik saat membuat grafik nanti. Jadi yang pertama di sini asam fosfat dengan persamaan X tambah 2Y sama dengan 10. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 2 dikali 0 sama dengan 10, hasil X-nya yaitu 10. Dan kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi titiknya yaitu 10,5. Dan untuk yang kedua, kafein. Dengan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 18. Kita misalkan lagi Y-nya sama dengan 0. Maka 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 18. Hasil X-nya sama dengan 6. Dan kita misalkan lagi X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 9. Dan berarti berada di titik 6,9. Maka titik yang kedua yaitu ada di titik 6,9. Nanti kita tinggal tarik garis aja di grafik. Dan untuk yang ketiga nih, ada permintaan X sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi titiknya berada di titik 3,0. Dan untuk yang keempat, permintaan Y sama dengan 2, otomatis X-nya sama dengan 0. Maka berada di titik 0,2. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, non-negativity. X, Y sama dengan 0. Ya, berarti di titik 0,0. Sebenarnya tidak mempengaruhi sih di grafik ini. Setelah itu, untuk menentukan titik optimal berada di titik mana, kita coba hitung setiap titik yang tadi. Yang pertama di sini ada titik A. Titik A berada di perpotongan 2 dan 3. Berarti kita masukkan nih persamaan di kendala 2 atau batasan 2 dan batasan 3. Di sini yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 18. Dan untuk yang batasan ketiga yaitu X sama dengan 3. Maka karena di sini X-nya udah ada sama dengan 3, kita substitusikan persamaan 3 ke dalam 2. Maka 3 kali 3 tambah 2Y sama dengan 18, hasilnya Y sama dengan 4,5. Kemudian untuk jet means tadi yaitu 120X tambah 100Y. Kemudian di sini berarti X dan Y-nya kita ganti ya menjadi 3 dan 4,5. Maka hasilnya jet means sama dengan 810. Dan untuk persamaan 2 berarti di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Kemudian di sini kita coba eliminasi. Kita kurangi karena di sini 2Y sudah sama, berarti di sini tinggal X ya. X diambil 3X sama dengan min 2X. Kemudian 10 diambil 18 sama dengan min 8. Maka hasil X-nya sama dengan 4. Maka jika di sini sudah diketahui X-nya sama dengan 4, maka di sini kita substitusikan ke persamaan 2. 3 dikali 4 ditambah 2Y sama dengan 18. Maka Y sama dengan 3.
untuk jet means di sini kita masukkan X-nya. Jadi 120 kali 4 ditambah 100 kali 3, maka hasilnya 780. Dan untuk yang ketiga nih, titik C berada di perpotongan 1 dan 4. Untuk batasan 1 di sini yaitu X tambah 2Y sama dengan 10, dan untuk batasan 4 di sini yang Y persamaannya adalah 2. Karena di sini Y-nya sudah diketahui, maka kita tinggal cari X aja ya. Kita substitusikan Y di sini ke persamaan 1. Maka hasilnya X sama dengan 6. Dan untuk jet means-nya berarti 120 dikali 6 ditambah 100 kali 2, maka hasilnya 920. Nah, untuk titik optimal di sini berarti kita ambil yang jet means paling kecil nilainya. Berarti titik optimal berada di titik B dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 dengan keuntungan minimal yaitu 780. Bagaimana? Mudah bukan? Masih terhitung mudah lah ya segitu. Kita lanjut ke materi simplex. Di sini terdapat perbedaan masalah memaksimalkan dan meminimalkan, di mana ada pemilihan kolom kunci dan syarat F optimal. Untuk masalah memaksimalkan pemilihan kolom kunci, kita harus pilih kolom yang nilai jet J min CJ-nya negatif paling besar. Sedangkan masalah meminimalkan, kita harus pilih kolom yang nilai jet J min CJ-nya positif paling besar. Untuk syarat F optimal, masalah memaksimalkan, elemen pada baris jet J min CJ semuanya sudah lebih besar dari 0. Sedangkan masalah meminimalkan, ya kebalikannya, elemen pada baris jet J min CJ-nya semuanya sudah lebih kecil dari 0. Nah, tadi kan sudah coba contoh soal metode grafis. Sekarang kita coba contoh soal yang metode simplex. Yuk kita coba lagi bareng-bareng. Oke, di sini ada contoh soal metode simplex dengan kasus maksimasi. Soalnya yaitu memaksimalkan F sama dengan 2X tambah Y dengan kendala X tambah 2Y lebih kecil dari 80, 3X tambah 2Y lebih kecil dari 120, X lebih kecil dari 30, dan X, Y lebih besar dari 0. Kita langsung jawab aja ya. Tapi sebelum menjawab, di sini ada persyaratannya nih. Jika lebih kecil dari sama dengan, maka harus ditambah S. Dan jika lebih besar dari sama dengan, maka harus dikurangin S. Dan jika sama dengan, maka harus ditambah dengan V. Nah, dari persamaan kendala tadi, kita coba ubah dengan ditambah S ya. Karena di sini selalu lebih kurang dari sama dengan. Maka yang persamaan pertama, X tambah 2Y kurang dari 80, maka hasilnya menjadi X tambah 2Y tambah S1 sama dengan 80. Dan yang kedua, 3X ditambah 2Y kurang dari 120, kita tambah lagi, tapi S2 di sini ya. Jadi 3X tambah 2Y tambah S2 sama dengan 120. Dan untuk X lebih kecil dari 30, maka di sini X ditambah S3 sama dengan 30. Kemudian untuk yang memaksimalkan tadi, fungsi tadi kita ubah menjadi F sama dengan 2X ditambah Y ditambah 0S1 tambah 0S2 dan ditambah 0S3. S1, S2, S3 di sini dari yang tadi, persyaratan tadi. Karena tidak ada di sini 0 ya. Kemudian kita buat matriksnya nih. Untuk matriks di sini kita ada 5 variabel, berarti ada X, Y, S1, S2, dan S3. Untuk yang bersamaan 1 berarti matriksnya untuk X-nya 1, Y-nya 2, S1-nya 1, S2-nya 0, dan S3-nya 0. Dan untuk yang persamaan 2 berarti X-nya di sini 3, Y-nya di sini 2, S1-nya di sini 0, dan S2-nya 1, dan S3-nya 0. Kemudian untuk yang persamaan 3 karena hanya ada X dan S3 berarti di sini X-nya 1 dan Y-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 0. Berarti S di sini S3-nya 1.
Nah, kemudian kita buat tabel nih seperti ini. Kita coba masukkan matriks tadi ke dalam tabel ini ya, ke dalam variabel ini. Seperti ini ya, berarti untuk BI di sini tadi hasil dari sama dengannya, berarti di sini yang persamaan 180, yang persamaan 2 120, dan yang persamaan 3 30. Kemudian untuk CJ di sini kita isi dengan fungsi memaksimalkan tadi, yaitu berarti matriksnya 2 1 0 0 0. Setelah itu di sini kita hitung di sini ZJ-nya ya. ZJ di sini hasil CJ sigma CJ dikali CI. Berarti di sini yang untuk X-nya itu 0 ya. Dan Y-nya yaitu 0 kali 2, 0 kali 2, 0 kali 0 berarti hasilnya 0. Kemudian yang S1-nya juga sama ya, 0. Ya, untuk ZJ di sini 0 semua ya, karena di sini CI-nya yaitu 0. Ya, dikalikan 0 semua hasilnya 0. Kemudian untuk ZY min CJ di sini kita 0 diambil 2 berarti min 2. 0 diambil 1 hasilnya min 1, 0 diambil 0, 0, 0 diambil 0, 0, 0 diambil 0, 0 juga. Kemudian setelah itu kita cari kolom kunci. Kolom kunci di sini yang punya negatif terbesar. Berarti negatif terbesar di sini yaitu di ZJ min CJ yaitu min 2. Berarti kolom kuncinya berada di kolom X ya. Nah, setelah itu kita cari RI-nya nih. RI di sini hasil dari BI dibagi dengan kolom kunci dari X, berarti 80 bagi 1 80, 120 bagi 3 40 ya hasilnya, dan 30 dibagi 1 ya 30. Setelah menghitung RI-nya di sini, kita cari elemen kunci yang berada di RI terkecil. Di mana nih? Yaitu ada di S3 ya, yaitu 1. Nah, karena syarat di sini elemen kunci sama dengan 1 dan di sini hasilnya juga 1, berarti tidak perlu diubah lagi ya. Udah sesuai. Karena di sini ZJ min CJ-nya masih ada yang negatif ya, masih ada yang kurang dari 0, maka kita harus membuat lagi tabel baru ya. Kita coba hitung lagi nih. Oke, di sini kita coba buat tabel baru lagi ya. Karena di sini S3-nya berubah menjadi X, variabel X. Tapi di sini tetap masih sama kok nilai-nilainya. Yang berubah di sini CI-nya, berarti CI-nya 2 ya. Dan karena kolom kunci itu nilainya harus 0 semua, maka untuk yang S1 di sini kita coba kurangin dengan min 1 ya. Jadi di sini elemen kunci dikali nilai pembantunya yaitu min 1 dan ditambah nilai di kolom kunci. Nilai di kolom kunci yang sebelumnya. Kemudian berarti di sini untuk X yaitu 1 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 0, berarti nilainya 0. Dan untuk Y di sini 0 dikali min 1 ditambah 2 hasilnya 2. Dan untuk S1 di sini 0 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dan S2-nya 0 dikali min 1 ditambah 0 sama dengan 2. Dan S3-nya 1 dikali min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Dan untuk BI di sini 30 dikali min 1 ya min 30 ditambah 80 maka hasilnya 50. Dan untuk yang S2 di sini yang tadinya 3 kita ubah lagi menjadi 0 ya. Kita coba kali dengan negatif 3. Maka di sini X-nya yang tadinya 1 dikali min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Dan untuk Y terhadap S2-nya ya seperti ini.
0 dikali min 3 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian S1-nya berarti di sini 0, S2-nya di sini 1, dan S3-nya di sini min 3, dan B1-nya berarti di sini 30. Untuk cara perhitungannya seperti ini ya. Kemudian untuk ZY di sini itu hasil dari sigma CJ dikali sigma CI. Berarti sini 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 2 kali 1, 2 berarti ZY-nya 2. Kemudian untuk ZY yang Y-nya di sini yaitu 0 ya. Kemudian untuk S1-nya di sini sama juga 0 dan S2-nya juga 0 dan S3-nya di sini 0 dikali negatif 1 0, 0 kali negatif 3 0 dan 2 dikali 1 2 berarti di sini 2. Dan untuk ZY min CJ-nya di sini 2 diambil 2 sama dengan 0, 0 diambil 1 sama dengan min 1, 0 diambil 0, 0 diambil 0, 0 dan 2 diambil 0 ya 2. Setelah itu kita coba, kemudian untuk mencari kolom kuncinya kita cari dengan negatif paling besar di sini ya, negatif 1 berarti berada di variabel Y. Nah, untuk mencari RI-nya seperti biasa kita bagi dengan kolom kuncinya, berarti di kolom Y. Berarti 50 bagi 2 25 dan 30 dibagi 2 15. Kemudian untuk mencari elemen kunci berarti ada di RI terkecil ya. Di sini berarti RI terkecilnya yaitu 15. Karena di sini masih ada nilai yang negatif ya di ZY min CJ-nya, kita coba bikin tabel baru lagi dengan kolom kunci di variabel Y dan elemen kunci berada di terkecil 15, berarti berada di variabel S2-nya di sini. Berarti 2 hasilnya. Tapi di sini karena elemen kuncinya 2, kita harus ubah dulu menjadi 1, maka harus dibagi 2. Berarti di sini S2-nya diubah dengan Y dan dibagi 2. Kemudian untuk tabel yang baru ini masih sama caranya seperti tadi ya, yang sebelumnya elemen kunci dikali nilai pembantu ditambah nilai di kolom kunci, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah tabel ini tuh karena elemen-elemen pada baris ZY min CJ-nya semuanya sudah lebih besar dari 0, sehingga penyelesaian sudah kita dapatkan, yaitu dimana X sama dengan 30 dan Y sama dengan 15 dan F-nya sama dengan 75. Terakhir, di sini ada beberapa keadaan yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama, ada degenerasi atau kemerosotan jika ada variabel basis dalam penyelesaian optimal yang bernilai 0. Yang kedua, ada redundansi atau kelebihan kendala, di mana jika ada variabel semu dalam penyelesaian optimal tapi bernilai 0. Yang ketiga, di sini ada cycling, yaitu jika pada suatu iterasi didapat ada tabel yang sama dengan tabel sebelumnya. Yang keempat, ada penyelesaian tak terbatas atau unbounded, jika ada suatu iterasi didapat semua elemen pada kolom kunci bernilai lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, tidak ada daerah visible atau F sama dengan 0. Jika ada variabel semu pada penyelesaian optimal yang bernilai lebih besar dari 0. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.